terlalu banyak dengan yang pertemuan di minggu kedua. Oke, kenapa? Karena minggu ke-6 ya, atau minggu keberapa saya lupa, mohon maaf. Itu kan nanti kalian akan UTS. Nah, di saat 1 minggu sebelum UTS kalian ada yang namanya kuis ya. Saya informasikan dulu kepada kalian skema untuk kuis, jadi mohon disimak dengan baik-baik. Minggu ke-7 itu kan kuis, minggu ke-8 UTS, sorry ya. Jadi sekitar minggu depan minggu ke-4, kemudian minggu ke-5, minggu ke-6. Nah, minggu ke-7 kan kalian kuis. Nah, kuisnya itu berupa menjawab soal. Jadi saya akan memberikan soal ke kalian di hari atau di jadwal perkuliahan online, sama seperti jadwal perkuliahan online. Jadi jadwal perkuliahan online kita kan jam 8 ya, sampai jam 10.30 ya. Nah, berarti di jam itu kalian akan mengerjakan soal kuis, cuman bedanya kalian tidak perlu online seperti ini. Jadi soal itu saya berikan di Google Classroom di jam perkuliahan. Jadi jam 8 mulai kalian mengerjakan soal sampai batas waktu 10.30. Oke, nah mengerjakan soalnya tidak diketik ya, jadi tidak ada menggunakan file yang diketik di MS Word kemudian diupload, tidak, tetapi harus ditulis. Oke, ditulis. Terserah mau pulpen warna hitam kah, warna biru kah, terserah. Nah, setelah itu kalian foto pakai kamera handphone atau smartphone, lalu dari situ filenya di-upload ke Google Classroom. Nah, kenapa saya bikin seperti itu? Supaya saya pengen tahu sampai mana batas pemahaman kalian di perkuliahan dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Oke, jadi dari materi minggu pertama sampai minggu ke-6 itu akan saya ambil menjadi soal kuis. Ya, di minggu ke-7 kalian akan kuisnya. Nah, minggu ke-8 kalian UTS ya. Minggu ke-8 kalian UTS. Soalnya itu tidak jauh berbeda dari soal kuis yang saya berikan nanti di minggu ke-7. Oke? Nah, intinya kalian harus benar-benar mengerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kuis, karena itu ibaratnya bayangan soal gitu ya, bayangan soal ibaratnya untuk kuis nanti. Jadi kalau nanti soal kuisnya bisa kalian jawab dengan baik dan benar, sesuai yang saya berikan materinya, kalian insya Allah juga bisa menjawab soal UTS. Cuman bedanya adalah, kalau soal kuis, otomatis bobot soalnya dan bobot nilainya agak lebih rendah dari soal UTS. Sedangkan soal UTS atau UTS itu bobot nilai dan bobot atau tingkat kesulitan soalnya akan saya naikkan ya. Jadi ibaratnya bukan berarti terus saya memberikan soal kuis sama plek dengan soal UTS, tidak, tapi sebagian besar itu serupa dengan soal kuis. Oke, nah ibaratnya contoh seperti ini, misal kalau untuk soal kuis hanya ada soal sebutkan jenis-jenis gitu ya, parameter apa saja, contoh, parameter apa saja yang harus kalian rencanakan untuk membangun sebuah proyek perangkat lunak. Sebutkan, oke? Ibaratnya misalnya ada 4, oke? Misalnya ada 4 yang kalian sebutkan, itu untuk kuis. Nah, soalnya untuk UTS itu sebutkan dan jelaskan. Nah, jadi kalian nanti harus betul-betul memahami maksud dari soal sebelum kalian menjawab. Jangan sampai di soalnya itu diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan, kalian hanya menyebutkan saja tanpa menjelaskan. Ya, jadi
pahami betul bentuk soalnya seperti apa, yang dimau soal seperti apa, berarti itu yang kalian jawab. Nah, itu sekilas mengenai soal kuis dan UTS. Harapan saya di minggu pertama dan minggu kedua materinya sudah kalian pahami dengan baik dan benar. Oke? Nah, hari ini materi minggu ketiga itu setengah seperti review dari minggu kedua dan ada sedikit nyambung dari bukan sedikit nyambung, sedikit terkait dengan minggu pertama. Cuman ini saya review kembali karena minggu kedua itu materinya kan banyak, takutnya kalian ada yang miss di situ. Nah, jadi saya ulangi lagi. Sebelum kita beranjak ke minggu keempat, minggu depan materinya akan baru lagi. Maksud saya, daripada saya memberikan materi baru terus kepada kalian, yang notabene-nya kalian minggu pertama sampai minggu ketiga belum paham betul, nggak ada gunanya nanti ya. Karena semakin maju minggu pertemuan kita itu materi semakin kompleks. Oke? Bahkan ada istilah-istilah yang mungkin masih asing untuk kalian, itu yang harus saya perdalam lagi. Nah, kalau nanti sekiranya ada pertanyaan, boleh kalian ajukan pertanyaan di saat saya memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu mungkin mengenai kuis. Jadi yang perlu kalian persiapkan untuk kuis di minggu ke-7, oke, yang baru bergabung, mohon disimak dengan baik. Kuis kita minggu ke-7, jadi sekarang minggu ketiga ya, minggu ketiga. 4 minggu lagi kurang lebih kalian akan kuis. Yang perlu kalian siapkan untuk kuis adalah alat tulis, pulpen, tip X, apapun itu. Kemudian kertas, terserah mau 1 lembar, mau lebih dari 1 lembar juga boleh. Karena sifatnya nanti menulis bukan mengetik, ya. Jadi harapan saya, kalian bisa paham betul apa yang saya sampaikan materinya dari minggu pertama sampai minggu ke-6, dan kalian benar-benar mengerjakan dengan kemampuan kalian sendiri. Ya, kalau bukannya saya negatif thinking kepada kalian, Bu, kenapa kok kita nggak boleh gitu ya, ngetik, terus nanti Ibu takut ya kita copy paste gitu ya. Nulis pun bisa copy paste. Jadi kalian belum kasih nama di atas, di kertas, terus kalian foto jawabannya, kalian share ke teman. Baru habis itu kalian tulis nama kalian, saya tahu gitu ya. Bukan itu maksud saya. Tapi saya pengen kalian punya effort lebih. Ibaratnya kalau orang nulis, beda dengan ngetik. Kalau nulis itu, dia kan akan mengulang kembali apa yang sudah dia pahami, sedikit banyak akan memberikan effort lebih kepada kalian. Kalau ngetik itu bisa aja materi yang saya bagikan di slide itu tinggal kalian copy paste juga bisa. Tapi itu kan ya sudah selesai gitu saja. Tapi kalau nulis paling tidak kalian seperti belajar kembali, memahami kembali, gitu ya. Nah, itu maksud saya. Oke, baiknya kita langsung lanjut saja ke materi minggu ketiga, yang mana review dari minggu kedua. Saya share screen dulu ya, bentar. Oke. Nah, ini tentang tujuan proyek perangkat lunak dengan metodologi proyek perangkat lunak. Kalau lihat dari judul, artinya sebuah proyek perangkat lunak yang kalian kerjakan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Entah misalnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan di sekitar atau klien gitu ya, atau memberikan suatu
teknologi atau suatu pengenalan baru terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Nah, metodologi proyek itu apa sih? Metodologi itu saya jelaskan adalah simpelnya dia itu cara. Ada beberapa mahasiswa yang saya baca, saya cek laporannya, entah laporan KP, proposal, skripsi ataupun apapun itu, menulisnya bukan metodologi tetapi metodologi. Beda ya. Metodologi dengan metodologi itu berbeda. Kalau kita berbicara masalah metode, ya sudah metode, bukan metodologi. Tolong diingat untuk teman-teman, untuk kalian semua 28 mahasiswa-mahasiswi hari ini yang bergabung, pada saat nanti kalian menulis laporan, jangan menulis metodologi, tapi metodologi. Itu yang benar. Tapi kalau berbicara masalah cara saja, metode. Ya. Kelihatannya simple, tapi itu penting dan bisa fatal kalau kalian menulis. Nah, ya. Nah, berarti adalah tujuan dan metodologi, ya. Nah, proyek perangkat lunak berarti apa sih? Kita harus tahu dulu nih. Tujuan kita mengerjakan dan menyelesaikan proyek perangkat lunak itu apa? Harus tahu dulu tujuannya apa. Tujuannya apa, Bu? Contoh, itu tadi yang saya bilang ya, membantu menyelesaikan masalah sekitar. Orang yang tadinya tidak punya sistem pembukuan untuk perusahaannya mereka, maka kita buatkan sistem pembukuan terkomputerisasi. Selesai masalahnya ya. Nah, metodenya gimana? Berarti ngomong soal atau berbicara tentang metodologi proyek. Bagaimana cara kita mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah ya, jadi intinya hari ini akan membahas tentang apa tujuan kita terhadap proyek perangkat lunak dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Ya, itu yang akan saya bahas kepada kalian di hari ini. Nah, kalau mungkin misalnya ada dari beberapa dari kalian, Bu, ini materinya sudah ada minggu lalu, iya memang, tapi ada yang sedikit berbeda, oke? Nah, oke, kita mulai dulu. Tujuan manajemen proyek itu apa sih? Yang pertama adalah efisiensi biaya, sumber daya, dan waktu. Efisiensi itu apa? Seperti kita melakukan penghematan, ya. Penghematan biaya proyek perangkat lunak kalau bisa bukan menghemat, maksudnya menggunakan biaya seminim mungkin untuk mencapai proyek yang besar, bukan. Tetapi maksudnya adalah kita menyesuaikan dengan kebutuhan proyek. Jangan juga terlalu dikurang-kurangi, takutnya resource-nya tidak tercapai, tapi juga jangan dibanyak-banyakin. Takutnya nanti over budgeting. Oke. Kemudian sumber daya. Berbicara mengenai sumber daya, minggu lalu saya sudah membahas tentang resource ini. Yang pertama sumber daya manusia yang memiliki skill berbagai macam terkait dengan proyek dan waktu. Nah ya, jadi tujuan manajemen proyek yang pertama adalah kita melakukan efisiensi biaya, sumber daya, dan waktu. Yang kedua adalah apa? Kontrol terhadap proyek. Kita harus melakukan pengontrolan terhadap proyek sehingga proyek yang kita rencanakan dan kita kerjakan ini dapat sesuai dengan batasan atau scope, biaya, sumber daya, dan waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas. Kalau berbicara mengenai kualitas, otomatis kita setiap harinya pengen memiliki kualitas proyek yang lebih baik. Tidak mungkin memimpikan atau mendambakan kualitas yang buruk. Nah, gimana cara ngukur kualitas yang kemarin itu buruk atau tidak dengan pengerjaan proyek yang tahun ini, misalnya gitu ya. Kita cek aja. Kita kan pasti punya pelaporan ya, pelaporan akhir. Dari situ bisa kita review. Dari sisi misalnya klien apakah sudah cukup puas dengan hasil kerja kita ataukah belum. Sumber daya kita bagaimana, apakah sudah baik maksimal atau belum. Dari situ kita bisa meningkatkan kualitas. Kemudian meningkatkan produktivitas. Nah,
Produktivitas tidak hanya dari sumber daya manusianya saja, tetapi juga dari tools, pendukung-pendukung di dalam proyek perangkat lunak. Kemudian yang kelima adalah dapat menekan risiko yang timbul. Jangan lupa, jangan kalian berusaha untuk menghilangkan risiko. Ya, nanti kalau kalian berusaha untuk menghilangkan risiko, otomatis kalian terlalu diribetkan atau terlalu direpotkan dengan gimana cara kita ngulangin resiko. Ini ibaratnya saya tulis ya, resiko, yang ini persiapan. Kalau kalian terlalu fokus bagaimana cara menghilangkan resiko daripada kalian fokus untuk persiapan, ujung-ujungnya resiko ini tidak akan hilang tetapi semakin membesar. Nah, harusnya kalian adalah melakukan persiapan, apa yang harus saya siapkan supaya resiko ini bisa diminimalisir. Ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah koordinasi internal menjadi lebih baik. Koordinasi internal ini maksudnya adalah stakeholders ya yang ada di dalam proyek itu bagaimana. Nah, stakeholders masih ingat ya siapa saja adalah orang-orang yang terkait dengan proyek tersebut. Apakah si owner atau klien termasuk stakeholders dari proyek? Iya, karena dia berkaitan langsung kan dengan proyek perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas tim. Nah, saya balik dulu ke koordinasi internal. Ini itu kalau saya bandingkan dengan meningkatkan produktivitas itu sama. Jadi meningkatkan produktivitas itu sama saja dengan meningkatkan kondisi atau koordinasi internal di dalam proyek. Ya. Jadi, kalau saya simpulkan, tujuan dari manajemen proyek perangkat lunak adalah efisiensi, pengontrolan, peningkatan kualitas produktivitas, menekan resiko, dan meningkatkan tanggung jawab. Nah, nanti ini kemungkinan akan keluar di kuis, ya semuanya, mas-mas dan mbak-mbak, tolong disimak baik-baik. Ini akan saya keluarkan di kuis. Kalian boleh menjawabnya sama seperti ini, atau kalian hanya menyebutkan masalah yang di bagian depannya saja. Bagian depan itu apa? Efisiensi, kontrol, peningkatan kualitas, produktivitas, penekanan resiko, dan meningkatkan tanggung jawab, semangat, dan loyalitas tim. Ini salah satu bocoran saya berikan kepada kalian akan saya keluarkan di kuis. Jadi tolong diingat baik-baik untuk tujuan manajemen proyek tidak hanya satu buah saja atau satu macam saja, tidak. Kalau ada yang menjawab tujuan manajemen proyek apa supaya proyek terlaksana dengan baik, itu salah. Walaupun itu goalnya begitu. Tapi bukan itu maksud saya. Ya, jadi kalian menjawab tujuannya yang ini. Yang saya berikan kotak ini. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Nah, tadi sudah berbicara mengenai tujuan, sekarang kita ke metodologi. Metodologi manajemen proyek ada yang bersifat pendekatan tradisional dan secara umum. Sekilas sama ya, cuman ada bedanya. Kalau yang ini inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, dan completion. Planning itu sama halnya dengan desain, kalau eksekusi sama halnya dengan produksi, monitoring, dan kontrol. Kalau secara umum, juga ada inisiasi, planning, eksekusi, kontrol, tetapi ada yang namanya closing. Beda ya. Jadi yang kelima di tradisional itu dia menggunakan completion, stage. Kalau yang secara umum, di tahapan kelima dia menggunakan project closing. Nah, sekarang kita masuk ke bagannya dulu. Berarti metodologi manajemen proyek itu ada 5 macam di masing-masing jenis. Tolong diingat sekali lagi semuanya. Kalau ada pertanyaan, sebutkan metodologi manajemen proyek.
Maka jawaban kalian ada seperti ini. Ada dua macam. Oke. Tradisional dan umum. Itu pertama. Tradisional kalian jabarkan lagi 1, 2, 3, 4, dan 5. Umum juga gitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini masing-masing kalian isi. Ini baru poinnya 100. Ya. Jadi metodologi manajemen proyek, kalau saya bilang sebutkan metodologi manajemen proyek, berarti jawabannya ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagan. Ini adalah bagan dari metodologi manajemen proyek. Tadi kan ada namanya inisiasi proses. Jadi proses menginisiasi itu proses awal sekali saat kita melakukan metodologi manajemen proyek. Kemudian yang kedua adalah perencanaan, proses perencanaan. Ketika kita sudah melakukan perencanaan, maka selanjutnya kita mengeksekusi perencanaan tersebut. Jangan hanya direncanakan tetapi tidak dieksekusi. Akhirnya proyeknya tidak jalan. Setelah kita eksekusi, dikontrol kan? Apakah sudah sesuai dengan planning dan inisiasi ataukah belum? Itu tujuan dari controlling. Setelah dikontrolling, dicek lagi nih. Siapa tahu di sini ada masalah. Nah, setelah di planning ulang, dieksekusi lagi. Karena ada pembaruan kan tadi, ada updating. Nah, updating dari apa? Dari eksekusi tadi. Bahwa mungkin ada yang belum sesuai dengan planning. Atau ada perubahan dari planning. Maka dikontrol kan. Dari controlling ini akan mengetahui apakah ada problem ataukah tidak. Kemudian di planning ulang. Jadi, intinya ya, di saat kita melakukan metodologi manajemen proyek, itu terjadi looping atau perulangan di 3 macam. Pertama di planning, kedua di executing, dan yang ketiga di controlling. Berarti artinya di bagian mana? Perencanaan, eksekusi, atau pelaksanaan, dan pengontrolan. Ini terjadi looping. Makanya panahnya kan gini ya, muter. Nah, setelah dari looping ini oke, tidak ada perubahan lagi, kemudian langsung ke closing. Berarti ini sudah selesai. Paham ya? Jadi bagan untuk metodologi manajemen proyek ada seperti ini. Ya, Bu boleh nggak, misalnya ada mahasiswa yang tanya, Bu boleh nggak bagannya dirubah, jangan seperti ini. Sebaiknya supaya tidak menyusahkan kalian, buatlah seperti ini saja. Takutnya kalau kalian bulet sendiri, malahan panahnya kemana, bingung sendiri gitu kan. Ya udah bikin aja seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya adalah, kalau tadi sudah disebutkan apa saja metodologi manajemen proyek dan bagaimana bagannya, maka selanjutnya kita melakukan atau mengetahui penjabarannya atau penjelasannya masing-masing dari bagan tersebut. Yang tadi ada tentang proyek inisiasi. Apa sih gitu ya? Inisiasi proyek merupakan tahap yang mengawali. Tolong diingat, inisiasi proyek merupakan tahap yang mengawali. Jadi ini yang pertama banget kita lakukan pada saat melakukan manajemen proyek. Di mana pada tahap ini diberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi. Ya. Jadi, saya ulangi, untuk project initiation itu adalah tahap awal yang memberikan gambaran umum tentang proyek. Intinya gitu. Kalian boleh ngambil catatan sendiri ya. Kalian harus punya catatan sendiri karena ini tidak saya berikan di slide. Jadi intinya, tahapan project initiation adalah tahap awal di dalam proyek yang memberikan gambaran umum terhadap proyek. Gambaran umum tentang proyek. Itu inisiasi. Ya.
Tujuannya adalah yang pertama untuk menentukan tujuan proyeknya secara rinci. Tahapan yang pertama adalah kita menentukan tujuan. Mau ngapain sih ini proyeknya, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan. Mengidentifikasi itu apa? Mengidentifikasi itu mencari tahu kira-kira ciri-cirinya untuk berhasil proyek ini apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Faktornya apa saja yang harus kita miliki untuk proyek supaya berhasil? Ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek misal ada klien yang request kepada kalian untuk dibuatkan aplikasi besar, misalnya membuat sistem informasi untuk sebuah rumah sakit. Ya. Bahwa yang namanya rumah sakit kalian harus tahu dulu, itu kan tidak kecil ya, pasti dia bagian-bagiannya banyak. Ada rawat inap, ada rawat jalan, ada apotik, ada berbagai macam dokter spesialis segala macam, ada UGD, IGD, segala macam ya fasilitas. Nah, intinya kalian harus tahu ini ruang lingkup proyek tentang rumah sakit. Ditanya lagi, apakah aplikasi ini nantinya hanya digunakan di dalam rumah sakit itu saja atau terkoneksi dengan cabang-cabang rumah sakit. Contoh, kalian pasti sudah tahu namanya rumah sakit mitra keluarga. Misal, saya kasih tahu. Rumah sakit mitra keluarga itu kan nggak cuma satu ya di sini. Di Sidoarjo, Surabaya itu kan banyak. Nah, kalau misalnya kalian diminta membuatkan aplikasi untuk sistem informasi rumah sakit, kalian harus tahu dulu bahwa rumah sakit ini memiliki berbagai macam cabang yang tersebar di berbagai kota. Sidoarjo, Surabaya, berbagai jalan gitu ya. Nah, kalian harus tahu dulu apakah aplikasi ini juga akan dikoneksikan ke rumah sakit mitra keluarga di jalan lain, di daerah lain ataukah tidak. Nah, itu yang saya maksud dengan ruang lingkup proyek. Nah, kalau masalah jadwal, sudah tahu ya, jadwal itu kan terkait dengan waktu. Kapan kita menyelesaikan, kapan kita mulai gitu ya. Kemudian asumsi proyek. Asumsi. Kalau kita bicara mengenai asumsi, ibaratnya ini jangan dibikin asumsi pribadi, tapi harus secara general. Asumsikan proyek ini hanya digunakan di satu rumah sakit mitra keluarga di daerah Kenjeran, misalnya ya. Ternyata klien kalian mintanya semua rumah sakit mitra keluarga. Nah, berarti kan bukan asumsi kalian ya. Berarti harus berdasarkan request dari klien. Kemudian harus tahu batasan proyeknya. Jangan sampai nanti kalian kelewat dari ini, ruang lingkup. Jadi harus ada intinya scope atau batasan. Setelah itu menentukan kriteria keberhasilan proyek. Minggu lalu juga sudah saya sebutkan kepada kalian keberhasilan proyek. Proyek dikatakan berhasil jika apa sih? Gitu ya. Oh ya, jika proyek tersebut selesai Bu digunakan. Iya. Selesai digunakan belum tentu ya sesuai permintaan klien. Jadi hati-hati. Kriteria keberhasilan proyek bukan diukur dari selesainya proyek, bukan. Sesuai jadwal, Bu? Iya. Sesuai waktu, Bu? Iya. Sesuai biaya, Bu? Iya. Ternyata bukan itu. Keberhasilan proyek benar-benar dikatakan berhasil adalah ketika proyek yang kalian buat, aplikasi yang kalian bikin itu sesuai dengan permintaan klien dan benar-benar dia gunakan. Itu proyek dikatakan berhasil. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Gini, kalau aplikasi yang kalian bikin sesuai dengan budgeting, sesuai dengan timingnya, tetapi tidak bisa digunakan oleh si klien atau terjadi trouble di sana sini,
Apakah itu dikatakan berhasil? Tidak. Jadi, dikatakan berhasil adalah ketika dia sudah bisa digunakan oleh klien sesuai kebutuhan dan tujuannya si klien. Oke, itu ya. Untuk kriteria keberhasilan proyek di bagian project initiation. Selanjutnya, mekanisme. Mekanisme untuk project initiation tadi apa sih? Mekanisme tuh gini. Saya ibaratkan, kalau kalian mau mencapai satu daerah, misalnya dari Surabaya, kalian mau ke Jakarta. Oke? Surabaya ke Jakarta. Kalian harus punya apa nih? Tiket yang pertama. Kalau misalnya kalian kalian mau naik apa nih gitu ya. Kita ke situ dulu dah. Kalau saya mau naik di situ ada pesawat, di situ ada kereta, di situ ada bis, bisa naik mobil pribadi. Oke, kalau ada kapal, ada 5. Nah, kalian sudah menentukan pakai transportasi apa? Mekanisme pertama sudah ditentukan. Mekanisme kedua adalah kalau misalnya kalian mau pakai pesawat, kalian harus punya apa sih? Tiket. Sebelum kalian ke situ, sekarang masa pandemi, kalian harus tes swab dulu, segala macam, apakah negatif atau positif. Setelah itu apa? Pegang suratnya yang tadi hasilnya negatif, berarti kalian berhak untuk melanjutkan perjalanan. Nah, apakah sampai di Jakarta kalian sudah langsung bisa melanjutkan perjalanan aktivitas kembali? Belum tentu. Kalian harus karantina dulu. Ya kan? Nah, itu namanya mekanisme. Intinya, supaya kalian mencapai tujuan, caranya, tahapannya apa saja sih? Itu namanya mekanisme. Sama seperti tadi. Project initiation, mekanismenya adalah pemilik proyek memberikan tugas kepada manajer dan tim. Yang pertama, otomatis tugasnya si project manager dengan project team ini berbeda. Nah, walaupun dia berbeda, tetapi sama-sama memiliki tujuan yang sama supaya proyek berhasil. Makanya mereka akhirnya membuat project definition. Definisi proyek. Nah, definisi proyek kalau yang tadi saya bicarakan berarti mengenai rumah sakit kan. Sistem informasi rumah sakit. Nah, project definition yang dibuat oleh project manager dan project team harus disetujui oleh project owner, pemilik project. Kemudian yang sudah didefinisikan tadi dijadikan landasan atau acuan untuk membuat project management plan. Jadi, kesimpulannya adalah dari project initiation, pertama, kalau saya bikin, di sini ada project owner, saya singkat PO, dia memberikan tugas kepada project manager, PM, dan project team, PT. Oke, tolong diperhatikan ya. Nah, PO ngasih tugas ke PM dan PT. Selesai. Kemudian PM dan PT itu sama-sama bekerja sama. Membuat definisi proyek. Merencanakan. Nah, ini kira-kira disetujui tidak ya oleh si PO? Kalau disetujui, selanjutnya PM dan PT itu membuat yang namanya tadi Project Management Plan. Keluarannya apa? Berarti Project Management Plan. Rencana manajemen proyek. Kalau kita berbicara mengenai perencanaan, berarti semua jenis kebutuhan atau yang dibutuhkan di dalam proyek itu harus masuk ke dalam Project Management Plan. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu kah? Silakan kalau ada yang mau diajukan pertanyaannya. Sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya. Tidak ada pertanyaan, Bu. Oke. Kalau gitu, saya lanjut. Selanjutnya ke Project Management Planning atau Project Planning. Planning adalah perencanaan. Nah,
Berisi apa saja? Scope, management, time, cost, quality. Saya berhenti di sini dulu. Nah, scope, time, cost, quality. Berarti kita berbicara mengenai ruang lingkup dan tujuan proyek, waktu, biaya, dan kualitas. 1, 2, 3, 4. Ada 4 utama yang harus masuk ke dalam planning. Situ dulu ya. Jadi ketika kalian memplanning atau merencanakan proyek, yang harus kalian tentukan adalah tujuan dan ruang lingkup proyek. Tujuan apa? Ruang lingkupnya apa? Tadi sebagai contoh adalah sistem informasi rumah sakit Mitra Keluarga Surabaya. Stop di situ ruang lingkupnya. Berarti rumah sakit segala sesuatu sistemnya kalian buat. Sampai situ ruang lingkupnya. Waktu kapan ditentukan. Oke? Biaya, berapa banyak biaya. Kualitasnya sekarang kita masuk ya. Kualitas proyeknya apakah? Karena berbicara mengenai rumah sakit, berarti kualitasnya harus yang bagus. Apalagi rumah sakit besar. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke masalah supaya 4 planning ini berjalan dengan baik, maka kita harus punya apa nih? Harus punya sumber daya proyek atau resource. Nah, dan kita juga harus memanajemen resiko supaya tidak membesar resikonya, supaya memiliki minim resiko. Selain itu, kita juga punya sumber daya manusia kan di dalam proyek. Nah, mereka kan bukan robot yang langsung kerja tanpa komunikasi, enggak. Mereka manusia yang harus komunikasi, harus kerjasama, harus berbicara antara satu orang dengan orang lainnya. Tidak bisa mereka kerja sendiri, itu namanya bukan tim. Nah, nanti kalian kan bikin yang namanya tugas kelompok di kelas saya. Itu harus ada namanya pembicaraan antara satu orang dengan orang lainnya. Jangan kerja sendiri-sendiri habis itu selesai. Jangan hanya berbicara berkomunikasi di awal dan di akhir saja, tetapi selama pengerjaan ini harus selalu dikomunikasikan. Tidak sampai mana pengerjaannya, apakah ada kesulitan, ada yang bisa dibantu, tidak, gitu. Ya. Kemudian procurement management atau pengadaan. Pengadaan misalnya pengadaan barangnya bagaimana, toolsnya apa saja, gitu ya. Kemudian stoknya berapa untuk mencapai tujuan. Nah, seluruhnya ini harus terintegrasi dengan baik. Terintegrasi itu apa sih? Terintegrasi itu saling terkait, saling terhubung. Kalau bingung gini, kalian tahu yang namanya di IT, di perkuliahan kalian ada yang namanya jaringan komputer, Jarkom. Nah, di Jarkom itu kan komputernya tidak hanya peer-to-peer ya. Peer-to-peer itu satu komputer dengan satu PC dengan PC satunya, tidak hanya itu saja. Tetapi sudah berbicara mengenai client server. Komputer pusat dan komputer klien yang banyak gitu kan. Nah, apalagi nanti berbicara mengenai database atau basis data. Itu kan antar satu komputer dengan komputer lainnya harus saling terintegrasi. Supaya apa? Supaya bisa saling mengambil data, bisa memberikan data dari satu komputer ke komputer lain. Oke? Data di komputer A juga ada di data di komputer B. Itu namanya terintegrasi. Ya. Nah, itu masalah manajemen project planning. Selanjutnya kita berbicara apa sih tujuan dari project planning? Kenapa kita harus merencanakan proyek? Kalau kita tidak merencanakan proyek, lalu apa yang harus dilakukan? Apa akibatnya? Kalau kita membuat perencanaan proyek, apa manfaatnya? Nah, kita harus tahu ya. Yang pertama, tujuan kita dari project planning adalah mendefinisikan ruang lingkup yang tadi saya sebutkan. Kemudian membuat detail jadwal pelaksanaan proyek.
Kemudian menentukan alokasi dana yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan, ya. Ini berarti berbicara mengenai tadi efisiensi. Jangan yang tidak dibutuhkan dimasukkan juga ke dalam proyek. Itu nanti yang namanya over budgeting. Terjadi pemborosan. Selanjutnya adalah menetapkan prosedur atau cara dan mekanisme pengontrolan proyek. Artinya adalah, jadi gini, pada saat terjadi pengontrolan proyek, itu tidak semata-mata ya udah dikontrol sesuai di checklist, semuanya sesuai, tidak. Tidak semudah kita menceklis atau mencentang, kalau kita punya notes gitu ya, itu sudah ada listnya. Kemudian di sebelah kanan atau sebelah kirinya ada tanda centang yang bisa, ada kotak yang bisa kita centang sesuai gitu enggak? Ya. Jadi ada cara khusus bagaimana cara kita mengontrol proyek. Ini nanti ada namanya standar ISO. Sudah tahu? Sudah ada yang pernah dengar? Ini ada International Standard Organization. Ada ISO 9001, berapa gitu, banyak. Ini ada berbagai macam. Nanti kita cek ISO mana yang masuk ke dalam proyek kita. ISO mana yang sesuai dengan proyek kita. Oke? Nah, selanjutnya adalah menentukan kualifikasi peran tanggung jawab personil atau SDM. Harus punya ya. Jangan sampai kita mempekerjakan personil yang tidak memiliki tanggung jawab alias gabut. Jangan ya. Jadi harus ada tanggung jawabnya. Dan dia memiliki kualifikasi. Contoh kualifikasi. Kalau kalian fresh graduate dari kampus ya nantinya. Terus kalian melamar ke pekerjaan, perusahaan, office, departemen, apapun itu. Pasti ditanya kualifikasi Anda apa. Oh, saya nilainya bagus. Oke. Saya IPK-nya tinggi di atas 3,5. Oke. Selesai ya. Oke. Karena kalian orang IT, pasti ditanyanya masalah apa yang kalian bisa. Kalian skillnya apa? Saya IT. Iya, IT itu kan luas. Gitu ya. Karena IT itu luas cakupannya, ya hardware ya software, gitu ya. Kalian lebih kemana nih skillnya? Keahlian kalian kemana nih? Apakah hardware ataukah software? Software juga dicek nih. Software yang mana? Programming kah? Web kah? Mobile programming atau web atau desktop? Gitu ya. Java programming apapun itu. Nah, itu juga namanya kualifikasi. Kalau hardware, apakah hanya bisa merakit? Kalau merakit, ngapain ke kantor besar misalnya gitu ya, atau bisa BUMN gitu. Harus dicek lagi kualifikasinya. Atau misalnya gini, saya ya developer, saya programmer, tapi saya bisa merakit. Oh, itu lebih bagus lagi. Selain itu, saya juga paham mengenai Jarkom. Saya bisa mengimplementasikan. Gimana caranya kalau kalian belajar jaringan komputer, pertama kan komputer dirakit dulu ya. Kalian setelah merakit komputer, PC segala macam, koneksi segala macam, install ulang segala macam. Kalau berbicara mengenai Jarkom, artinya kalian harus paham dan bisa yang tahu benar namanya masalah kabel. Masih ingat kabel? Di situ ada istilahnya crimping tool, network tester, ada kabel nanti dikombinasikan merah, biru, hijau dengan siapa oranye, coklat, crossover, straight over, masih ingat nggak? Jadi itu ya, itu yang maksudnya kualifikasi. Nah, sama seperti SDM ketika dia masuk ke dalam proyek perangkat lunak, si owner-nya pada saat dia merekrut SDM, dia harus tahu benar, saya mau membuat proyek apa, tim saya harus punya skill apa. Itu yang namanya kualifikasi. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi resiko proyek. Mengidentifikasi loh ya. Bukan menghilangkan, beda. Bu, kalau misalnya saya tetap bisa menghilangkan resiko,
Gimana Bu? Oh ya lebih bagus. Tapi berapa persen? Itu sekali pertanyaannya ya. Jadi lebih baik mengidentifikasi resiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangan. Ini masuk dalam bagaimana kita memanajemen supaya resiko itu bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah membuat perencanaan komunikasi yang tadi saya sebutkan dan menentukan serta menyetujui project baseline yang menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira proyek kita ada dinilai berapa ya? Gitu. Oh, 10 itu berhasil. Oke, nilai hasil proyek kita berapa ya? Misalnya 9, oh, berarti udah dikatakan berhasil. Tapi kok cuma 5, masih gagal berarti. Itu namanya project baseline. Oke. Selanjutnya adalah tentang mekanisme atau cara kita bisa merencanakan proyek. Otomatis si manajer proyek harus kerjasama dengan para tim di dalam proyek. Kemudian membuat project planning tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan definisi. Contoh, project definition-nya tadi ya, sistem informasi rumah sakit. Maka manajemen plan-nya gimana? Ini kan rumah sakit ya, di dalamnya ada UGD, ada IGD, ada rawat inap, ada rawat jalan, terus ada administrasi, ada apotik, segala macam, dokter, spesialisnya macam-macam. Ini semua harus di planning. Gimana caranya terjadi nanti yang terbentuk namanya sistem informasi rumah sakit. Ya, itu maksudnya project definition yang menjadi acuan untuk membuat project management plan. Nah, setelah itu cara yang ketiga dari manajemen planning adalah persetujuan dari project owner bahwa project tersebut menjadi acuan. Ibaratnya, kalau manajemen plan ini tadi tidak disetujui oleh project owner, artinya kita tidak bisa menjadikan atau belum bisa menjadikan acuan untuk pelaksanaan proyek. Artinya, ketika si project owner ini belum menyetujui manajemen planning kita harus merubah ini dulu sampai disetujui. Kalau ini udah disetujui, baru bisa menjadi acuan. Ya, oke. Selanjutnya ada tentang project executing. Menjalankan yang sudah kita rencanakan. Nah, project execution artinya pelaksanaan atau realisasi dari manajemen plan. Yang sudah kita rencanakan harus kita eksekusi. Tujuannya apa? Ya, merealisasi perencanaan. Kemudian mengkoordinasi tim, mengoptimalkan sumber daya, merealisasi perubahan proyek. Jadi ada 3 ya. 3 macam dari kita project executing. Yang pertama, merealisasikan perencanaan proyek. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengkoordinasikan kinerja dari project team. Dan yang ketiga, merealisasi perubahan rencana yang sudah disetujui. Caranya gimana supaya kita bisa melaksanakan project executing? Yang pertama adalah membentuk kerjasama antara project manager dan project team. Yang kedua adalah melaksanakan semuanya. Tadi kan sudah diberi tugas ya, manajer apa, tim apa tugasnya. Nah, harus dilaksanakan tuh tugas. Kemudian membuat laporan. Setelah itu apa? Mendapatkan persetujuan untuk tiap fase pekerjaan. Approval. Jadi kalau kita sudah melaksanakan ini semua, maka project executing kita dikatakan berhasil.
Oke. Selanjutnya ada yang namanya project controlling. Nah, namanya pemantauan artinya ketika terjadi hal yang di luar perencanaan, maka wajib bagi project manager itu menegur. Contoh, misal ada tim yang kerjanya nggak benar. Nggak benernya gimana? Misalnya molor kerjaannya. Atau hasilnya buruk. Desainnya tidak baik. Atau desainnya di luar perencanaan. Itulah kelihatan nanti pada saat project controlling. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa melakukan project controlling? Pada saat apa? Nah, project controlling itu dilaksanakan di setiap fase pekerjaan, dari mulai saat mengerjakan sampai terakhir. Sampai launching. Itu controlling. Supaya memastikan bahwa yang kita eksekusi itu memang sesuai dengan perencanaan. Oke, nah cara yang kedua, cara selanjutnya adalah mekanisme pengendalian terhadap time, scope, dan quality. Pengendaliannya gimana? Kita bandingkan dengan rencana, dengan actual. Contoh, bikin mock-up, oke? Bagian desain nih, bikin mock-up. Nah, bikin mock-up nggak mungkin kan sampai 1 bulan. Oke lah, 1 minggu. Karena rumah sakit kan tadi besar nih, 1 minggu. Mock-up. Ternyata, ini masuk di rencana kan, ini plan. Di plan 1 minggu, bikin mock-up doang. Bikin mock-up aja. Ternyata actualnya, realisasinya bikin mock-up udah sampai 2 minggu. Gak selesai-selesai nih. Nah, otomatis bagian controlling akan menegur bagian mock-up design. Kenapa kok sampai 2 minggu gak selesai-selesai? Atau lebih dari 1 minggu gak selesai-selesai? Itu yang namanya pengendalian terhadap time, scope, quality. Kemudian bagaimana dengan pengendalian terhadap biaya? Nah, contoh, menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu proyek sampai dengan saat ini, yaitu actual expenditure. Contoh, biaya hosting. Contoh ya, biaya sewa untuk uji coba hosting, misal 100.000 rupiah, misal hosting, ya, supaya webnya jalan. Ternyata di luar perencanaan yang tadinya harusnya direncanakan cuma biaya sewa hosting 100.000, misalnya dia cari yang sampai 1 juta gitu. Berarti kan harus dikendalikan. Ini di cancel, harus ke sini. Bu, gimana kalau misalnya dapatnya yang cheaper gitu kan, yang lebih murah gitu? Ya nggak apa-apa. Asal itu kualitasnya tidak mengurangi dari perencanaan ya. Jadi maunya kan perencanaan kualitasnya yang bagus. Larinya ke quality nanti. Jangan sampai mentang-mentang mau menghemat, cari aja yang 50.000 gitu, nggak apa-apa wes gitu. Tapi kualitasnya biasa aja, jangan. Utamakan juga kualitas. Ya. Nah, selanjutnya ada tentang membandingkan actual expenditure dengan rencana anggaran, itu yang tadi. Terus menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai selesainya suatu proyek. Iya memang. Kita membuat perencanaan waktu dan biaya itu memang dari mulai sebelum, mulai, saat, dan sesudah. Jangan sampai itu dilewatkan. Nah,
Berikutnya adalah tentang menentukan biaya. Nah, sekarang gini, ada hitung-hitungannya. Menentukan biaya dan waktu. Di sini ada estimate at completion. Jadi, bentar ya. Bentar ya. Nah, sorry. Estimate at completion, cara menghitungnya adalah actual expenditure atau actual expenditure ditambah dengan estimate to complete. Maksudnya gimana? Gini. Proyek itu kan harus dikatakan berhasil. Maka ini dikatakan complete. Sesuai rencana. Ya. Nah, gimana cara kita bisa menghitung komplitnya proyek atau berhasilnya proyek? Ini masalah estimasi. Maka, kalau actualnya itu kita 1 juta rupiah keluar duit, ini actual itu sebenarnya ya, biaya sebenarnya. Jadi di lapangan, harga satu barang, ibaratnya kita biaya tuh keluar sampai 1 juta rupiah. Itu sebenarnya. Itu kita tambahkan dengan estimate, perkiraan. Kira-kira kita sudah membuat perencanaan itu untuk satu barang itu keluar biaya misalnya 1.500.000 atau misalnya 900.000 gitu ya. 900.000 atau 1.500.000. Ini kan nggak jauh beda ya dengan actual. Itu maksud saya. Jadi bukan berarti estimate itu sama persis plek gitu enggak. Kalau bisa gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya agak kurang dikit atau agak lebih dikit itu nggak apa-apa. Asal jangan sampai actualnya itu 1 juta. Misalnya kita mau beli kabel buat kita jaringan. Kita beli kabel misalnya sampai 1 juta contoh actual. Yang sebenarnya. Kita kira-kira nih, kita beli kabel atau kita beli komputer segini-segini, spesifikasinya punya ini, oke, 3 juta wis habisnya. Kita estimasi 3 juta. Ini jangan. Jadi pada saat kita mengestimasi biaya, itu memang kita harus survei dulu ke lapangan. Baiknya seperti itu. Idealnya begitu. Kita survei dulu ke lapangan. Jadi begitu kita harus tahu kita mau bikin apa, kita mau beli apa, kita butuh apa, kita harus survei dulu ke lapangan. Kira-kira barang ini harganya berapa ya di lapangan? Spesifikasinya kita perlu apa. Oke, berarti kira-kira biayanya 1 juta. Oh, berarti kita estimate nih buat jaga-jaga 1,5 wes gitu. Ya, jadi mengestimasi segala sesuatu bukan kita survei, bukan kita versi kita sendiri gitu enggak. Jadi kita harus survei juga ke lapangan supaya kita punya gambaran kira-kira nih kita keluar biaya berapa sih gitu. Sesuai enggak sama yang kita belanjain nanti. Ya. Nah, selanjutnya adalah membuat laporan tentang status dan kemajuan proyek. Ini artinya apa sih? Nomor 3 nih, progress. Jadi laporan itu tidak hanya dibuat setelah tidak hanya dibuat setelah proyek berhasil atau selesai dikerjakan. Tetapi setiap tahapan proses itu harus dibuat laporannya, pendokumentasiannya itu ada. Entah itu berhasil kah, ada masalah kah, gagal kah. Supaya tahu buat nanti review ke depannya. Selanjutnya yang keempat adalah jika hasil dari pemantauan dibutuhkan melakukan perubahan rencana, misal pada saat yang kita planning, kita eksekusi, ternyata di tengah-tengah ada perubahan rencana, ya kita rencana ulang, nggak ada masalah. Ya. Nah, yang terakhir adalah tentang project planning. Project closing.
Project closing merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Namanya closing ya, berarti penutupan. Tahap ini akan memberikan laporan tentang hasil apa saja. Nih, memberikan laporan. Jadi pada saat project closing harus memberikan laporan apa saja yang sudah dikerjakan. Nah, selain memberikan laporan apa saja yang sudah dilaksanakan, harus berusaha di dalam laporan itu meyakinkan ke owner, ke pemilik dan si klien bahwa memang tahapan-tahapan yang sudah dikerjakan itu memang sesuai dengan rencana dan tujuan. Makanya dikasih nama di sini, pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable proyek telah dipenuhi. Demikian juga dengan pekerjaan yang belum terselesaikan harus dicatat dan tertuang dalam laporan resmi. Jadi misal, tim belum dapat gaji akhir, nah itu juga harus ditulis. Atau misalnya, belum uji coba ke klien, atau klien belum di-training cara menggunakan aplikasinya, itu juga harus ditulis. Dan ditulis juga rencana kapan memberikan training kepada si klien untuk mencoba aplikasi tersebut. Itu harus ditulis di laporan resmi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pembubaran tim. Ya. Tujuannya apa? Secara formal, mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat, stakeholders. Kemudian mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Ibaratnya intinya tuh gini, kalau closing berarti harus ngasih laporan yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Kemudian apa? Pembubaran tim. Pembubaran tim dipastikan tim sudah selesai melaksanakan tugas dan semua pihak yang terlibat juga sudah selesai tugas masing-masing gitu ya. Nah, kemudian mekanismenya bagaimana kita melakukan project closing? Yang tadi, laporan pelaksanaan, laporan penyelesaian ini harus dibuat. Kemudian ada berita acara penyelesaian dan serah terima. Nah, ini penting ya. Jadi, serah terima pekerjaan contoh. Kalau kalian ikut KKN atau KP di kampus, dari pihak kampus gitu ya, mengharuskan kalian mengikuti KP dan KKN. Tahapan terakhir, pasti akan ada penjadwalan tentang kapan kita serah terima aplikasi kepada klien. Serah terima itu jangan lupa juga ada tahapan untuk training, pelatihan. Jangan lupa juga, klien itu bukan semuanya orang IT seperti kita, yang mana begitu dikasih aplikasi, kita cuma dikasih tahu bla bla bla, jalan sendiri. Enggak. Klien itu orang awam, non-IT. Walaupun mereka tahu, bukan nggak tahu sama sekali, tapi idealnya harus diberikan pelatihan. Contoh, pelatihan cara menggunakan. Di mana login, username password-nya kombinasinya apa. Kemudian tools-nya, menunya, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian database-nya bagaimana. Kalau mau edit, delete, update bagaimana. Kalau mau membuat laporan per bulan, per minggu, per tahun bagaimana. Kemudian untuk upload file yang dibutuhkan bagaimana, untuk sharing data bagaimana, itu semua kan harus di-training. Otomatis ketika closing, itu berita acara serah terima dan training harus sepaket dilaksanakan. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini yang agak berbeda dengan materi yang minggu lalu saya sampaikan. Tadi slide pertama sampai ini, slide ke-16, itu tentang bagaimana kita mengetahui tujuan dari manajemen proyek
dan bagaimana cara kita mencapai tujuan manajemen proyek dari tahap inisiasi sampai tahap closing. Sekarang, gimana kalau dari inisiasi sampai closing itu kita masukkan ke dalam tabel? Ibaratnya kalian sudah punya proyek, kalian mau membuat perencanaannya yang berisi tentang inisiasi sampai closing, itu kalau ditabulasi gimana sih ya? Nah, gini. Oke, perhatikan semua ya. Ini adalah tabel contoh project management. Di atas ada tentang knowledge area. Area yang harus kalian tahu dulu apa aja sih isinya. Ada project integration management. Artinya adalah terintegrasi nih seluruh proyek dari komponen pertama, tim, SDM, waktu, biaya, stakeholder harus terintegrasi semuanya. Kemudian ada project scope management. Batasan proyeknya tadi apa? Sistem informasi rumah sakit mitra keluarga. Kemudian project time management. Waktunya kapan? Pelaksanaannya kapan? Pembagian tugasnya kapan? Selesainya kapan? Serah terimanya kapan? Harus tahu. Ini dinamakan dengan project knowledge area. Nah, kita geser lagi ke sebelah sini. Ini adalah project management process groups. Kelompok proses manajemen proyek. Ada inisiasi. Inisiasi contohnya adalah kita mendevelop project charter. Kita membangun proyek. Inisiasi tadi kan tahap awal ya. Jadi mendefinisikan proyek itu apa sih? Nah, itu namanya develop project charter. Kemudian planning, apa yang harus kita rencanakan? Apa saja komponen-komponen yang harus kita rencanakan? Yang pertama ada develop project management plan. Rencana manajemen proyeknya gimana? Kemudian mengumpulkan kebutuhan. Kebutuhan proyek ini apa aja sih? Gitu ya, itu requirements. Kemudian mendefinisikan batasan. Kemudian menciptakan WBS. WBS ini komponen-komponen di dalam proyek manajemen. Kita harus ciptakan, misalnya SDM, dia punya skill apa saja, biaya berapa saja rinciannya, waktu rinciannya, pembagian waktunya apa saja. Oke. Kemudian ada tentang define activities. Aktivitas setiap kegiatan, aktivitas setiap SDM itu harus dirincikan. Oh, si A tugasnya project manager, berarti dia harus melakukan tugasnya sebagai manager, yaitu memanage. Itu harus didefinisikan. Kemudian yang selanjutnya ada executing. Executing berisi tentang direct and manage project execution. Direct itu artinya langsung. Dan manage project execution. Artinya adalah kita mengeksekusi yang sudah diatur tadi, yang sudah direncanakan tadi, itu harus kita eksekusi langsung. Jadi jangan nunggu planningnya misalnya sudah disetujui oleh project manager, 1 minggu kemudian harus jalan nih. Nah ternyata nggak jalan-jalan, itu namanya nggak direct. Jadi begitu sudah disetujui oleh owner, si planning tadi, maka selanjutnya kita harus mengeksekusinya. Selanjutnya adalah monitoring and controlling. Ini tugasnya si manager. Tugas manajer apa? Ya dia memonitor, ngontrol project work-nya gimana, perform integrated-nya gimana, memverifikasinya gimana, penjadwalannya gimana, harus dikontrol semuanya. Nah, closing yang tadi ya, laporan, masuk dalam closing.
Terus apa tadi? Serah terima aplikasi kepada klien. Ini masuk dalam closing. Nah, kemudian selanjutnya ada tentang tabel yang sama, cuma ini lebih rinci. Kalau ini kan tadi masih umum ya, general. Ada yang lebih detail. Contoh, knowledge area-nya time, cost, quality, SDM, human resource, komunikasi antar stakeholders, resikonya gimana, pengadaannya gimana. Itu masuk dalam knowledge area. Knowledge area artinya apa saja yang akan masuk dan didapatkan di dalam proyek. Apa saja yang harus disiapkan di dalam proyek. Itu masuk dalam knowledge area. Saya ulangi ya. Knowledge area artinya adalah apa saja yang harus disiapkan di dalam proyek. Ya. Kemudian inisiasi, identify stakeholders. Mengidentifikasi siapa saja sih orang-orang yang terkait di dalam proyek ini. Kemudian planning, merencanakan aktivitasnya gimana, resource-nya gimana, durasinya gimana, biayanya, kualitas, SDM, komunikasi, resiko, dan pengadaan. Itu planning. Artinya, planning ini berkaitan dengan knowledge area. Ya. Jadi knowledge area tadi ada time, cost, quality, SDM, communication, risk, dan pengadaan. Otomatis yang kalian planning itu juga harus ada tuh. Time, cost, quality, SDM, komunikasi, risk, pengadaan. Jangan sampai ketika di knowledge area ada human resource atau SDM, di sini tidak ada. Berarti planning kalian buruk. Kemudian ada executing. Yang sudah di planning harus dikerjakan semuanya. Nah, monitoring and controlling. Biayanya dikontrol, jangan sampai membengkak. Perform quality controlnya, di checklist. Selain di checklist, dicek sesuai nggak dengan rencana. Laporannya dicek. Laporan tadi ingat ya, nggak cuma dibuat di akhir pada saat proyek selesai, tapi setiap kegiatan harus ada laporan. Dicek, laporan sesuai dengan realita atau enggak, gitu. Kemudian resikonya dicek, pengontrolan resiko. Gimana cara kita bisa mengontrol resiko? Yaitu dengan cara kita melaksanakan setiap tahapan ini dengan sebaik-baiknya sesuai rencana. Harapannya apa? Kita bisa meminimalisir resiko. Kemudian pengadaannya gimana? Sesuai nggak dengan kebutuhan yang diadakan ini? Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah closing. Closing sekali lagi apa? Laporan dan serah terima hasil proyek ke klien. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya yang balik bertanya, mungkin. Saya balik bertanya random ya, nanti ya. Random itu maksudnya saya pilih langsung yang di mahasiswa hari ini 32 orang itu saya pilih langsung. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin ada yang belum paham atau ada yang belum mengikuti tadi, tertinggal atau baru join. Silakan.
Langsung pengambilan poin ya berarti ya hari ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya anggap paham semua ya? Oke, bagus. Kenapa? Tidak ada yang ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya anggap paham. Saya yang balik bertanya ya. Sebentar. Yang saya tanyakan terkait dengan materi hari ini. Nah, pertanyaan yang paling gampang, yang pertama sekali tadi sudah saya jelaskan. Pertanyaannya adalah, ini kalau ada yang mau volunteer atau menjawab dulu, silakan sebelum saya tunjuk ya. Sebutkan tujuan dari manajemen proyek. Coba, ada yang bisa jawab nggak? Tujuan dari manajemen proyek apa? Itu slide yang pertama tadi. Ya, Rizal Arianto, silakan. Tujuan manajemen proyek yaitu efisiensi, terus kontrol, meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, dapat menekan resiko yang timbul, koordinasi internal menjadi lebih baik, dan meningkatkan semangat dan tanggung jawab tim, Bu. Oke, bagus. Oke, terima kasih Rizal Arianto namanya ya? Iya, Bu. Oke, ya, terima kasih. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Seandainya, ya, ini seandainya. Kan tadi ada inisiasi ya, ada planning, kemudian ada executing, ada controlling, dan closing. Oke, nah, masih ingat gambaran bagannya ya? Yang tadi saya bilang ada looping di dalam bagannya. Nah, seandainya looping itu tidak ada atau ditiadakan, tapi seluruh komponen ada nih, initiating ada, planning ada, executing ada, controlling ada, closing ada 5, tetap ada. Tetapi di dalam 3 tadi tidak ada looping. Terus, menurut kalian, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya mudah, menjawabnya yang agak repot ya. Saya ulangi pertanyaannya. Masih ingat ya? Bagan dari metodologi manajemen proyek. Ingat-ingat bagannya. Ada initiating, ada planning, ada executing, ada controlling, ada closing. Kelima-limanya ini ada. Yang tidak ada adalah looping atau perulangan di antara planning, executing, dan controlling. Tidak ada looping atau perulangan di antara planning, executing, dan controlling. Intinya dia langsung ke closing. Menurut kalian, bagaimana hasil dari proyek tersebut? Izin itu menjawab, Bu. Oke, siapa ini ya? Oh, Aksaris. Oke. Hasil dari proyek tersebut pastinya bakal kurang termanajemen, sama untuk hasil akhirnya pasti tidak memuaskan. Sebabnya apa? Gimana, Bu? Sebabnya kenapa? Karena kurangnya uji coba dari
uji coba dari sistem jalannya proyek tersebut, lalu dari sistem percobaan eksekusinya belum teruji secara diuji berulang-ulang, dan juga sama penyiapan controlling dalam sistem tersebut. Jadi masih belum pernah. Oke. Jadi intinya tidak maksimal hasilnya. Iya. Tapi dikatakan gagal nggak? Kan semuanya ada. Tidak gagal, cuman tidak mencapai target gitu aja sih. Tidak sempurna lebih tepatnya. Oke, tidak sempurna. Oke, baik. Terima kasih Oksaris, jawabannya sudah betul. Pertanyaan berikutnya adalah tentang, ini yang terakhir ya, pertanyaan ketiga. Tentang apa hubungan antara tujuan dengan metodologi proyek? Apakah hubungan dari tujuan dan metodologi proyek perangkat lunak? Hubungannya apa sih? Tujuan sama metodologi proyek itu? Kaitannya apa? Relasinya apa? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan terakhir. Silakan. Hubungannya apa? Tujuan tahu ya, tujuan tadi udah bolak-balik saya jelasin. Metodologi juga yang tadi, slide-nya banyak itu. Nah, sekarang hubungannya mereka apa sih? Kaitannya apa? Relasinya apa? Antara tujuan dengan metodologi. Tadi saya sudah sampaikan juga. Pahami dulu tujuannya proyek itu apa. Pahami dulu. Betul-betul pahami tujuannya apa. Saya kasih clue, itu ada hubungannya dengan klien. Request-nya klien. Sudah paham tujuan? Pahami lagi metodologi proyek. Metodologi proyek. Metodologi proyek tadi apa? Yang banyak tadi tuh loh. Nah, kaitannya apa sih? Tujuan sama metodologi proyek? Gabungin itu. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya pilih namanya. Saya, Bu. Oke, Nurul, silakan. Mencari tahu faktor yang kita miliki untuk proyek berhasil, ruang lingkup proyek, jadwal proyek, asumsi proyek, batasan proyek, menentukan kriteria keberhasilan proyek. Coba diulang pelan-pelan. Hubungan tujuan dan metodologi proyek. Mencari tahu faktor yang kita miliki untuk proyek berhasil, ruang lingkup proyek, jadwal proyek, asumsi proyek, batasan proyek, dan menentukan kriteria keberhasilan proyek. Oke, betul. Ya, sebenarnya ada banyak jawaban ya, yang dari Nurul juga benar. Jadi kalau si Nurul ini lebih menjawab gimana, apa saja yang harus kita miliki untuk mencapai tujuan. Nah, yang dijawab Nurul lebih kayak gitu. Jadi apa saja yang harus kita miliki di dalam proyek supaya bisa mencapai tujuan proyek. Oke, nah jawaban yang lain selain yang punya Nurul tadi adalah jawaban simpelnya. Apa sih hubungan dari tujuan dan metodologi proyek? Adalah bagaimana kita bisa ya menggantinya dengan kalimat. Bagaimana cara kita mencapai tujuan proyek sesuai yang diminta oleh klien dengan metodologi yang kita miliki. Jadi, kita sudah punya nih
sudah tahu nih definisi proyeknya apa sih yang mau kita kerjakan. Oh, si klien mintanya hasilnya nanti outputnya kayak gini nih. Udah tahu. Nah, kita punya resource apa saja. Kita gabungin. Dari tujuan proyek tadi dengan resource yang kita punya, kita gabungin. Intinya, nanti larinya ke jawaban yang si Nurul tadi. Jadi dari kriteria yang kita punya, itu harapannya bisa mencapai tujuan yang diminta oleh si klien. Saya ulangi. Hubungan antara tujuan dengan metodologi proyek adalah bagaimana cara kita mencapai tujuan proyek yang diminta oleh klien sesuai dengan sumber daya yang kita miliki di dalam proyek perangkat lunak. Ya, nah itu oke. Terima kasih Nurul. Oke, yang sudah menjawab tadi ada Rizal Arianto, Oksaris, dan Nurul Farizkiyati. Ya. Untuk teman-teman yang lain, mudah-mudahan minggu depan kalian juga bisa gantian ya, menjawab atau bertanya. Nah, sebelum saya tutup dulu, silakan kalian menulis nama dan NPM hari ini masing-masing di bagian chat Google Meet. Silakan, saya tunggu. Nama dan NPM ya, nama dan NPM. Ada 30 mahasiswa-mahasiswi harusnya yang menulis. Silakan, saya tunggu dulu. Adakah yang belum menulis nama dan NPM di bagian chat Google Meet? Silakan. Kalau ada yang belum, saya tunggu dulu. Oke, sudah semua ya? 30 mahasiswa, sebentar. Saya backup dulu. Oke, kalau sudah selesai semua menulis, saya cukupkan sampai di sini perkuliahan kita. Terima kasih semuanya.